Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama King of Cook ya. Kali ini saya pengen lagi bersih-bersih kandang. Bersih kandang ini saya lakukan setiap 1 minggu sekali. Kadang lebih, tergantung mood sih ya. Tapi hal-hal seperti ini wajib banget untuk dilakukan sih. Soalnya menjaga kebersihan kandang juga salah satu tugas dari hobis juga gitu kan. Dan kebersihan kandang ini sangat berpengaruh juga buat kesehatannya gitu. Ini Puniceus. Perlakuan ini saya lakukan untuk semua baby ya. Jadi kalau baby saya kebiasaan itu seminggu sekali itu dikeluarin dari kandangnya, terus dikasih minum, terus ganti alas. Kalau di sini saya untuk alas kayak Puniceus dan segala macamnya. Kalau untuk baby saya pakai alas itu tisu kering. Di sini saya kalau untuk baby itu jarang banget. Dulu sering, tapi sekarang karena udah beberapa kali ada kejadian dan kasus sakit juga, saya jarang dimandiin atau dimandiin palingan ya hanya sekilas, hanya kalau tubuhnya tuh benar-benar kotor banget ya. Tapi kalau biasa-biasa aja sih, saya lebih banyak dikeluarin dari kandangnya terus dimasukin ke wadah begini. Kalau gex itu dibalik, itu kan ada rongga-rongganya biasanya kayak ruang-ruangannya itu. Nah, yang itu ya bisa dijadiin, kita bisa menaruh di balik gex ini gitu. Jadi si gex ini dikasih air, si rongga-rongganya itu keisi air, terus ketika kita taruh mereka di tempat ini, sambil kita spray juga gitu. Spraynya nggak usah banyak-banyak, biasa aja, tipis-tipis aja. Yang penting badan dia basah gitu. Kenapa jarang spray di kandang ya? Karena saya juga kan jarang bersihin kandang gitu ya. Kalau dapat moodnya saya bersihin kandang, kalau enggak ya enggak gitu. Makanya saya taruh di luar biar kandangnya tuh nggak cepet kotor gitu tuh. Ini kan tetap bersih nih. Padahal ini kandang udah seminggu gitu. Nah, kadang-kadang yang bikin saya aneh itu wadah air ada di kandangnya, cuman mereka tuh nggak mau minum dari kandang, dari wadah air itu. Apa karena saya nggak pernah ngelihat mereka minum ya, tapi mereka minum aslinya gitu. Tapi ketika saya keluarin dari kandang, masuk taruh di tempat ini, dia tuh minum gitu, minum banyak banget gitu. Berarti kan kalau otomatis kalau begitu mereka tuh nggak minum di kandang gitu kan. Sebenarnya Puniceus itu seharusnya juga jangan disatuin ya, karena sifat mereka sendiri super galak banget lah gitu, sensitif banget. Jadi kalau bisa bersihin Puniceus pisah-pisah gitu, satu wadah satu gitu. Dan kalau diginiin pun kalau bisa jangan dibarengin gitu, karena saya beberapa kali kasus gitu kan Puniceus dimandiin bareng, mereka tuh saling strike gitu. Apalagi pas baby ya, kalau gede gak begitu. Tapi pas baby ini mereka masih istilahnya masih sensitif lah gitu. Spray tipis-tipis aja. Spray juga kan tujuannya kan melembabkan kulit dia kan. Kalau kalian di rumah memilih untuk tidak menaruh wadah minum dalam kandangnya, otomatis kan kulit itu kalau kepanasan itu kan kering ya. Nah, makanya dibutuhkan spray itu buat melembabkan kulitnya. Kalau lembabnya kulit, otomatis shadingnya pun nggak begitu susah gitu. Nah, 4 Puniceus yang ini saya dapat dari Mas G yang video kemarin. Alhamdulillah di sini kata dia lahirnya tuh 3 Oktober dan udah makan sekali, alhamdulillah lah. Itu ternyata itu CB dia. Ya kan saya bilang juga dari awal tuh pasti CB dia kan. Mantan. Saya jarang menerapkan ini kepada yang dewasa gitu. Jarang banget kalau dewasa dikeluarin. Karena ya kasihan juga gitu, susah juga, mereka cenderung lebih agresif dan susah untuk dikontrol gitu. Apalagi kayak kalau yang gede-gede mah malas juga gitu kontrolnya. Kalau yang gede sih saya kebanyakan spray di kandang ya.
tapi nggak terlalu sering juga. Nah, ketika gini tuh mereka tuh otomatis bakal minum sendiri gitu. Jadi kita nggak usah paksa untuk mereka minum pun mereka pasti minum sendiri. Nah, kalau yang gede, saya biasakan itu spray di kandang, cuman intensitasnya nggak begitu tinggi banget gitu ya. Palingan ya seminggu itu 2 kali. Terus perhatikan juga gitu kalau kita pengen spray di kandang, sirkulasi udaranya baik. Ya karena yang saya tangkap penyebab flu itu adalah karena sirkulasi udaranya nggak baik gitu. Nggak ada urusan dengan namanya suhu panas dingin atau dingin itu nggak ada urusan gitu. Suhu panas dan dingin itu nggak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah sistem sirkulasinya gitu. Kalau sirkulasi kalian jelek, otomatis si udara tersebut nggak bisa keluar dari kandang gitu kan. Nah itulah pentingnya kita tahu dulu sebelum kita pelihara gitu. Kita belajar dulu sebelum pelihara. Jadi ketika kita menemukan hal-hal seperti ini, kita nggak bingung lagi gitu kan. Dan kebanyakan orang-orang sekarang tuh nggak mau belajar dulu sebelum pelihara gitu. Jadi pengen langsung babat aja. Padahal hal-hal seperti ini tuh sangat penting banget bisa dibilang. Memang sebagian bilang orang pengetahuan seperti ini tuh nggak begitu penting, yang penting belajar sambil pelihara. Itu sih bisa juga, cuman pelihara sambil belajar sih itu oke-oke aja. Cuman ya yang ditakutkan itu ketika kita sedang pelihara tapi kita sebelum belajar terus menemukan masalah-masalah seperti ini, karena kita nggak belajar dulu kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Yang takutkan seperti itu. Ya kenapa ular-ular pada sakit gitu kan. Ular-ular sakit sih kalau saya sih nggak ada berpengaruh dengan namanya suhu. Itu absurd banget lah itu yang namanya suhu. Kita menyalahkan temperatur dan segala macam itu nggak masuk akal banget ya gitu. Kenapa bilang nggak masuk akal ya, karena logikanya begini. Kalau suhu menjadi pemicu dari penyakit tersebut, hewan-hewan yang datang dari kepulauan ya, apalagi pulau ya. Pulau ini kan panas gitu kan. Yang dia kebiasaannya tinggal di tempat daerah panas, ketika dia datang ke daerah dingin, otomatis mereka kan bakal sakit gitu. Kalau kita menyalahkan soal suhu ini ya, jika suhu menjadi penyebab kenapa mereka sakit, otomatis sudah seharusnya ular-ular di saya pun sakit. Tapi pada kenyataannya kan enggak. Ular-ular di saya enggak ada yang sakit. Apalagi yang seharusnya kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa kita nggak bisa memanajemen kandang gitu? Soalnya yang saya tangkap, penyebab dari penyakit tersebut seperti flu itu bukan karena suhu, tapi karena settingan kandangnya sirkulasinya itu nggak baik gitu. Kalau itu masih bisa diterima dengan akal sehat, karena ya logikanya begini, kalau sirkulasi kandang itu nggak baik, otomatis si udara yang di dalam kandang kelembaban, terus bekas spray air, ketika dia menguap bercampur dengan kotoran, dengan kencing segala macam, karena sirkulasinya nggak bagus, otomatis si udaranya itu nggak bisa keluar gitu, nggak bisa bertukar dengan udara yang lebih bersih gitu. Nah itu ya karena sirkulasinya nggak benar dan si udara nggak bisa keluar, nggak ada pertukaran, otomatis si udara tersebut muter aja di kandang gitu kan. Nah karena muter aja setiap hari di kandang, otomatis kehirup lagi dengan si hewannya tersebut gitu. Dan itu berlangsung berhari-hari gitu kan, setiap hari. Nah akhirnya pada puncaknya timbullah penyakit tersebut gitu kan. Si bakteri tersebut mulai berpengaruh ke dalam tubuh. Terus juga perhatikan juga gini, kadang-kadang ketika kita intensitas spray kita tinggi, kadang-kadang juga kita melihat adanya genangan air pada kandang gitu. Apalagi genangan air ini nggak menguap, otomatis si genangan air ini berisi kotoran, terus kencingnya atau segala macamnya, bakteri-bakterinya gitu kan. Dan nggak bisa keluar dan terus-terusan aja menguap dalam kandang gitu kan. Terhirup gitu kan, otomatis ya bakal sakit juga gitu.
Oke, terima kasih yang sudah mau ikut quiz giveaway dari King of Fukuk. Berikut ini adalah nama-namanya. Ini saya acak ya. Saya acak berdasarkan nomor, nanti keluarnya di sini nih, kayak ini nih. Ini hanya sampel doang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemenangnya adalah nomor 9, Venom 666. Nanti pemenang akan saya hubungin, atau pemenang bisa menghubungi nomor WA di bawah untuk pencantum alamat media sosial atau alamat rumah, dan jangan lupa juga mengirim foto sudah subscribe atau belum ya. Bagi yang belum dapat, bakal ada giveaway lagi nanti ya, insya Allah. Kalau ada rezeki lagi pasti saya berikan lagi giveaway. Nah, hadiahnya bakal lebih dahsyat lagi insya Allah kalau ada rezekinya. Kalau ada clutch juga di sini banyak. Doakan saya tetap bisa berkarya. Kalau bisa berkarya, otomatis saya bisa ngasih giveaway juga gitu ya. Malah saya bilang kita bisa mengukur sirkulasi kandang itu dari water drop, misalnya dari genangan air bekas spray tersebut gitu kan. Kalau genangan air tersebut cepat menguap, itu berarti sirkulasinya baik. Kalau kita tinggal daerah dingin, kita bisa mengukurnya dari genangan air gitu. Kalau genangan airnya itu cepat habis, otomatis si sirkulasi kandangnya itu baik gitu kan. Karena penguapan tersebut bisa keluar dari kandangnya gitu kan, si uap air tersebut. Nah, proses seperti ini kan memang nggak harus setiap minggu gitu ya. Ya sebisanya aja lah gitu. Seenggaknya biarkan mereka menghirup udara bebas gitu kan. Kalau kandang kalian sirkulasinya jelek, usahakan lakukan seperti ini gitu kan. Dikeluarin, terus jadi spray, terus kandangnya dibersihin segala macam gitu kan, otomatis ya membantu juga si kandangnya agar tetap bersih gitu kan. Beberapa kandang kuning Zeus juga nggak semuanya saya kasih tisu gitu kan. Saya kasih pakai forest gini nih, pakai coco chips gini. Tergantung dari